Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini Bu Putri akan menjelaskan sedikit materi tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang paling dekat dan beliau termasuk ke dalam As-Sadiquna Awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, beliau ini adalah orang yang masuk Islam setelah istri Nabi Muhammad yaitu Siti Khadijah. Nah, sekarang simak baik-baik ya penjelasan Ibu. Kemudian Ibu akan jelaskan apa tugas kalian setelah ini. Kita mulai pembahasannya dari biografi dulu ya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 576 Masehi. Beliau mendapat gelar As-Siddiq yang artinya terpercaya. Nah, beliau ini mendapat gelar As-Siddiq ini setelah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ketika itu masyarakat Mekah ini banyak sekali yang mengolok-olok Nabi Muhammad SAW karena tidak mempercayai peristiwa tersebut. Ada sebagian yang mempercayai dan ada juga sebagian yang tidak mempercayai. Nah, ini dijadikan kesempatan oleh orang-orang kafir. Jadi, pada saat itu mereka langsung menanyakan kepada Abu Bakar. Mereka mencari Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk dipengaruhi. Nah, orang-orang kafir ini bertanya kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar radhiyallahu anhu, teman karibmu mengatakan bahwa tadi malam ia pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian naik ke langit. Sekarang ia sudah berada kembali di Mekah. Apakah kamu mempercayai cerita temanmu itu?" Nah, kan secara logika, nggak mungkin ya dalam waktu semalam gitu. Naik ke langit dan kembali lagi, gitu kan. Nah, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kembali, siapa yang menceritakan demikian itu? Kemudian mereka menjawab, Muhammad SAW, teman dekatmu. Dari situ Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, kalau dia mengatakan demikian, saya membenarkannya. Bahkan yang lebih aneh dari itu pun, pasti saya benarkan juga. Mendengar jawaban yang demikian tegas dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, kecewalah kaum Quraisy. Sebaliknya, dengan kaum muslimin yang semula ragu menjadi tenang kembali. Nah, sejak saat itu, Khalifah Abu Bakar ini mendapat gelar As-Siddiq, yaitu yang terpercaya. Nah, kemudian di sini kepribadian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kepribadiannya adalah, ini menurut Ibnu Hisham ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal sebagai orang yang ramah, pandai bergaul, dan suka menolong. Juga terkenal ahli bangsa-bangsa dan mengetahui kabilah-kabilah Arab. Kemudian di sini yaitu perjuangan Khalifah Abu Bakar. Jadi sebelum Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad ini menunjuk Khalifah Abu Bakar ini untuk menjadi imam. Nah, dari sini para ulama menafsirkan Nabi Muhammad ini menunjuk Khalifah Abu Bakar untuk menjadi pengganti pemimpin setelah beliau wafat. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat ini merundingkan siapakah yang pantas untuk menjadi pemimpin, menjadi penerus untuk memimpin umat Islam. Nah, di sini para sahabat merundingkan dan kemudian pilihannya jatuh kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari sini beliau mulai menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Nah, kita lanjut pada perjuangan Khalifah Abu Bakar. Beliau ini perjuangan selama menjadi khalifah pertama memerangi kaum murtad, menumpas nabi palsu, menghadapi kaum yang ingkar zakat, dan membukukan Al-Quran. Jadi pada saat itu banyak sekali yang murtad. Kenapa murtad? Karena pada saat itu iman mereka masih lemah. Kemudian banyak sekali yang kembali pada ajaran atau agama mereka yang sebelumnya. Lalu menumpas nabi palsu ini banyak banget nih nabi palsu yang muncul setelah Nabi Muhammad wafat. Padahal Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Jadi masih ada beberapa orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Dan pada saat itu, Khalifah Abu Bakar menugaskan pasukan Islam untuk memerangi mereka dan pengikut-pengikutnya. Kemudian di sini menghadapi kaum yang ingkar zakat. Jadi pada saat itu orang-orang Muslim yang imannya masih tipis, yang belum mengerti tentang hukum Islam, ini banyak sekali yang mengira bahwa kewajiban zakat itu hanya pada saat Nabi Muhammad masih hidup gitu. Jadi mereka beranggapan jika Nabi Muhammad wafat, mereka tidak punya kewajiban untuk membayar zakat. Perjuangan selanjutnya yaitu membukukan Al-Quran.
karena beliau ini khawatir bahwa Al-Quran ini akan hilang, tidak ada yang menjaganya, maka beliau mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang entah itu ada di kayu, ada di pelepah, ada di ukiran-ukiran batu, sampai beliau mengumpulkan para penghafal Al-Quran, supaya tidak ada yang ketinggalan. Khalifah Abu Bakar ini menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun. Setelah itu beliau wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Nah, tugas yang akan Bu Putri kasih adalah kalian membuat mind mapping seperti ini, tapi tidak harus mirip ya. Jadi, kalau bisa materinya lebih banyak seperti yang ada di buku, jadi tinggal ambil saja poin-poin pentingnya, kemudian dijadikan mind mapping seperti ini. Nah, kalau masih bingung, Ibu akan kasih lihat ya, contoh mind mapping itu seperti apa sih? Jadi nanti anak-anak istilahnya merangkum, tapi dibuat seperti gambar, ya, seperti mind mapping ini. Nanti digambar, jangan lupa digambar, dikasih warna secantik mungkin ya. Dari Ibu sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.